jadilah bermanfaat. Jadilah bermanfaat. Kalau memang tidak bisa bermanfaat, jangan mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Pratiwi dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Pro TV di Bondo yang mudah-mudahan masih berbahagia dan sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Ya, edisi hari ini ngobras kita seperti yang selalu saya bilang akan ada yang baru. Akan ada yang baru di setiap edisi. Nah, ini lumayan ini edisi lumayan spesial nih dan Mas Basori. Siap. Teman ngobras kita adalah Bapak Basori ya. Mantan kok nggak enak ya. Alumni Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Siap. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya makin cerah sekarang. Ya, begitulah. Makin cerah karena memang sedang menikmati pasca atau gimana? Ya. Karena ada sesuatu yang baru, Mas. Oh, ada sesuatu. Ya, sesuatu yang baru itu indah kan. Indah ya. Jadi hal yang baru itu biasanya ada tantangan baru dan benar. Pastinya kan ada semangat baru di situ kan. Seperti Radio Pratiwi ya, yang selalu ada yang baru di setiap edisi ngobrasnya. Siap. Kita mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan mudah-mudahan yang baru itu selalu menjadi sesuatu yang berkah. Amin. Buat kita. Sibuk apa, Mas? Kembali ke habitat, Mas. Habitat? Iya, karena memang basic saya kan pendidik kan itu ya. Jadi memang saya dari keluarga pendidik, bahkan kuliah pun di dunia pendidikan. Keluar dari dunia kampus langsung terjun di pendidikan kan seperti itu kan. Kemarin sempat mencoba mengabdi di dunia kepemiluan dan sekarang kembali lagi ke pendidikan kan. Kembali ke pendidikan. Kan seperti itu, Mas. Karena kan semuanya kan harus diaudit dari pendidikan, Mas. Benar. Kan, iya, kan? Tapi kalau pemilu kan memang butuh pendidikan. Ya, betul. Iya, kan, itu ya, betul. Pemilu sebenarnya butuh. Iya. Saya setuju sekali kalau seorang jenengan itu Pak Guru yang kemudian aktif di dunia kepemiluan. Masuk partai sekarang. Wah, enggak, Mas. Tetap konsisten, Mas. Konsisten. Iya, konsisten di dunia pendidikan. Pendidikan. Iya. Enggak, maksudnya partai yang apa? Jual beli pakaian, jual beli apa? Jual beli partai. Gitu ya, partai atau apa gitu ya. Seperti itu. Ya. Di pendidikan. Ngajar, Mas. Ya. Saya lumayan Mas. Saya kalau di dunia pendidikan ini lumayan ya. Lumayan agak lama, Mas. Dan lumayan banyak cerita gitu loh. Jadi seperti ini. Boleh ya kalau boleh saya ceritakan ini ya, dunia pendidikan kami. Jadi ketika kami keluar dari lembaga perkuliahan gitu, kami coba mengabdikan diri di lembaga pendidikan swasta. Jadi dalam waktu sekitar 2 tahun lah. Ya alhamdulillah, Mas. Entah ada apa dengan diri saya gitu, Mas. Ternyata malah dinonaktifkan kan gitu. Oh, ya. Dinonaktifkan? Ya, begitulah. Nyoba lagi, kan gitu kan. Nyoba lagi. Iya. Berarti ini pengalaman yang sebenarnya kalau sekarang ketika sudah ya sorry nih Mas ini. Ini kan sudah nonaktif nih. Di yang kemarin tuh. Yang kemarin. Yang kantor sebelah. Ya, kantor sebelah. Yang keren kelihatan bling gitu. Tapi keren beneran loh. Saya malah ngiri dengan apa? Seragam-seragamnya sama. Ya itu. Boya aku dipinjemin buat foto gitu kan. Bisa. Gak kepake sekarang. Gak cocok ternyata di luar gitu. Berarti setelah ada apa ya? Ada undang-undang lah ya. Nah, aku ngomong setelah ada peristiwa kok sepertinya nggak enak gitu. Setelah ada undang-undang yang turun atau SK yang turun harus nonaktif kan wis biasa berarti. Ya. Karena sudah pernah dinonaktifkan gitu. Ya, kalau di dunia pendidikan saya malah 3 kali Mas dinonaktifkan. Nah itu. Ya namanya ya guru sukuan lah swasta lah. Ya. Dari pengalaman 3 kali itu ya memang dasar
orang yang tidak mau ngalah dengan itu ya. Berarti Sukwan itu suka melawan. Ya seperti itu. Makanya di ketiga itu saya berpikir, Mas, maksudnya saya nggak bisa kan gitu kan. Akhirnya ya dengan tekad yang nekat ya, tekad yang nekat. Akhirnya asik. Saya berupaya untuk mendirikan lembaga pendidikan dan alhamdulillah sejak tahun 2007 sampai sekarang masih berjalan, Mas. Jadi karena kegagalan itu ya, akhirnya maksudnya nggak bisa kan gitu kan. Akhirnya coba. Dan alhamdulillah mulai tahun 2007 sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi saya itu bukan kembali betul-betul kembali ke habitat di lembaga pendidikan yang memang saya rintis kan. Di mana Mas sekarang lembaganya? Di Maesan, Mas. Di Maesan. Ya, itu lembaga apa itu? Boleh disebut namanya? MTSNU 1. MTSNU 1 di Kecamatan Maesan. Dan satu-satunya lembaga pendidikan yang memang miliknya NU di Maesan. Milik NU. Ya, seperti itu. Sebagai apa di sana? Ya sekarang kembali ke kepala madrasah, Mas. Kepala madrasah? Iya, kembali ke kepala madrasah gitu. Jadi dari posisinya dari ketua ini, Mas ya. Iya. Naik kan, Mas? Ke kepala kan gitu. Kepala. Ketua ke kepala kan naik. Iya. Karena ketua bisa aja nggak ada di posisi kepala. Nah, ya itu. Curhat sama. Nggak, biar tambah anu lagi tuh kan gitu. Iya. Curhat atau menghibur diri sebenarnya. Lebih ke arah sana kayaknya. Menghibur diri. Enggak, tapi belum 1 bulan ya, Mas ya? Terakhir saya tanggal 14 kemarin. Tanggal 14 Agustus. Ya, Agustus kemarin. Hari Pramuka itu. Ya, tanggal 14 itu. Tanggal Agustus itu. Berarti sampean sertijab itu di hari itu. Enggak, sertijabnya di 15-nya. Tanggal berapa ya kemarin ya? Hari malam Selasa kemarin. Malam Selasa. Ya kemarin itu yang baru kemarin. Iya, baru kemarin. Mungkin masih komisioner yang baru mungkin masih ada kegiatan-kegiatan lain sehingga tidak ada waktu seperti itu. Atau jangan-jangan komisioner yang baru masih kaget, masih nyiapkan atau belajar tanda tangannya lagi lupa tanda tangannya seperti apa gitu. Mungkin ya. Bisa karena jadi, Mas. Jeda kan lumayan lama itu jedanya 1 minggu. Ya lumayan lama, Mas. Lumayan lama ya. Karena memang Mas, jadi ini malah saya digiring ke sana. Cuma yang pasti inilah. Karena memang dari sejak tanggal 14 itu tanggal 15-nya memang Bawaslu itu masih belum ada pimpinan yang baru. Jadi komisioner masih belum ada. Ada situasi kekosongan. Ya, ada situasi kekosongan di situ, kan seperti itu. Sehingga untuk sertijab itu nunggu komisioner yang baru itu dilantik. Tapi kan nggak ada PLT. Kalau untuk kedinasan kan ada PLT kalau ini. Terus kalau kekosongan gitu, misalkan tiba-tiba datang tim penjajah gitu terus diduduki karena ada kekosongan diduduki, karena ini biaya Mas. Katanya kalau gitu biaya. Katanya sih untuk yang di kabupaten itu dipasrahkan ke provinsi. Jadi provinsi mengambil alih tugas yang kabupaten katanya. Oh, diambil alih provinsi. Kalau saya malah nggak baca-baca karena saya sudah selesai tugas, saya harus cepat move on, saya harus nggarap lembaga pendidikan gitu loh, Mas. Move on. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu ini apakah surat itu seperti apa. Kita kan sudah nggak lagi ngurusi itu ya, karena kan ada sesuatu yang baru yang lebih menarik, karena secara etika juga kan nggak salah lagi nanti sampean kalau ada surat-surat baru malah sampean yang buka kan salah lagi. Ya secara itu. etika kan nggak bisa. Ya betul. Makanya kan kita ketika selesai langsung di tempat yang baru, fokus di sana kan seperti itu. Ya benar. Tapi lumayan banyak ya Mas ya kegiatan kemarin ketika masih di lembaga tersebut. Ya. Lumayan banyak dan ini saya tertarik ketika jenengan kembali ke dunia pendidikan. Saya tertarik pemilih-pemilih milenial ini yang akan datang. Mungkin sekarang masih MTS ya. Ya, usia MTS ya. Itu wow, ini luar biasa ini. Ini apa ya? Kita ngomongnya nggak muluk-muluk ya kadang-kadang. Cuman kalau tidak dimulai dari hal kecil. Jadi seperti ini, Mas. Kalau saya seperti ini, berpikir sederhana banget gitu loh. Lebih kepada gini, Mas. Tiap masa ada orangnya. Benar. Tiap orang ada masanya. Iya. Dan saat ini
saya mempunyai tanggung jawab menyiapkan orang-orang untuk ada di masanya. Iya. Dalam artian betul-betul siap. Benar. Kan seperti itu. Ya mohon maaf bukan karena disiapkan, tapi memang betul-betul siap ketika sudah masuk di masa itu. Persiapannya kapan? Persiapan sejak dini. Benar. Kalau pas persiapannya ketika dia sudah masuk di masanya masih dipersiapkan, kok kayaknya kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya, kayaknya. Berarti ada indikasi yang kejadian kemarin itu disiapkan gitu. Nggak paham juga. Saya. Cuman yang pasti kalau terbentuknya yang baru ini memang disiapkan, Mas, karena ada regulasi, ada tahapan. Kan harus dipersiapkan gitu. Bentuk tim selnya dan yang lainnya kan seperti itu. Main aman dia. Luar biasa. Berarti udah nggak ngawasi, Mas ya? Ya tetap lah, Mas. Udah nggak ngawasi. Tetap ya. Sebagai masyarakat kan kita harus ngawasi kan. Tetap ngawasi lah. Tetap ya ketika teman-teman yang misalkan ada sesuatu yang perlu ditanyakan kepada kami, ya kami berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Kan seperti itu, Mas. Karena bagaimanapun kita juga punya tanggung jawab. Dan sering saya sampaikan ketika saya ada di posisi itu, bahwa sukses pemilu itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tapi semua elemen masyarakat. Seperti itu. Ya tetaplah ada apa-apa, ini kok gini nih, cobalah konsultasikan. Kan seperti itulah, Mas. Kan seperti itu kan. Tapi ikhlas kan, Mas, kemarin itu aktivitas yang seperti itu, yang ketika tiba-tiba harus ada di Riau, kemudian tiba-tiba ada di Papua, yang kemudian tiba-tiba ada di Surabaya gitu. Iya, memang harus ikhlas kan. Ikhlas ya, benar. Iya, harus ikhlas. Jadi kalau bahasanya itu yang saya tidak punyai dalam diri saya. Jadi saya cuma ikhlas di mulut, Mas. Tapi masih ada. Sebenarnya gini, Mas. Ada salah satu sahabat yang menyampaikan dalam melaksanakan tugas. Iya. Sebenarnya kan kalau kami yang merasakan ya, yang capek itu sebenarnya perjalanannya, Mas. Iya. Ketika nyampe di lokasi, di situ ada hal-hal baru yang pasti. Iya. Dan itu yang akan memunculkan semangat. Makanya kalau sahabat saya ngomong, udahlah, kamu rubahlah mindset. Kamu berangkat itu bukan mau menjalankan tugas, tapi kamu berangkat itu untuk rekreasi. Jadi otak kita dirubah bahwa di perjalanan itu sebagai bahan untuk rekreasi. Kita memang pekerjaan kan lumayan. Iya. Aku ngeri loh, Mas, lihat tahu ya, diakui atau tidak saya tahu lah jadwalnya teman-teman itu. Tapi ngeri. Oh, mampu ya. Ya. Mungkin ketika tak kembalikan ke diriku sendiri, aku mampu pora saja nih dengan aktivitas yang seperti itu, ritme yang seperti itu. Sudah terlanjur lari. Ini malah aku yang bikin geli, bikin ketawa, karena bukan cuma di daerah Bondowoso, di daerah-daerah yang lain sudah terlanjur lari, mempersiapkan segala macam, kemeringit ngiring-ngiring moro-moro, deng, tidak ada ronde berikutnya, selesai. Ini agak dari kacamata kita sebagai insan media agak aneh. Jujur saja ini agak aneh gitu. Terus kok magak ya, kok tanggung gitu loh. Dan kenapa periodenya selalu seperti ini? Kenapa tanggung? Kenapa tidak disatukan periodenya setelah selesai pemilu baru masanya jenengan-jenengan diganti? Memang semua harus berganti, matahari juga harus berganti biar ada senja, biar ada malam. Memang harus seperti itu biar ada keindahan. Tapi nek keindahannya jadi ya terpaksa tak giring ke situ sampean ini. Iya, jawabannya sederhana gitu, Mas. Jadi gini, Mas Joko, saya itu masuk di situ tahun 2018 di bulan Agustus pun juga di masa-masa seperti ini. Ya, seperti ini. Iya. Tapi kami saat itu bisa membuktikan kalau kami itu bisa melakukan itu. Tapi yang saya tahu di periode sebelumnya teman-teman itu sudah ada keterlibatan gini sebelum kan? Betul. Itu ya gimana ya? Aku nyesel kadang jadi wartawan itu kalau harus mengetahui yang seperti itu gitu loh. Sebenarnya posisi saat ini pun sama, Mas, dengan yang kemarin. Kemarin pun juga di periode kemarin itu, di periodenya kami itu tersisa satu juga. Jadi ada Panwaskat waktu itu
Setelah itu ada pembentukan Bawaslu, sisa 1 orang, 4 pemain baru semua. Ya. Kan seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah kami bisa melakukan itu. Bahkan bisa dikatakan kecenderungan untuk kegiatan pemilu di Bondowoso aman. Dan bisa dikatakan sukses. Ya. Karena persentase yang hadir dalam pemilihan dan minimnya konflik yang ada. Benar. Riak ada sih, tapi sampai konflik itu kan nggak ada. Ya. Dan saat ini pun juga masuk ke fase yang sama. Jadi pertengahan, jadi tahapan sudah jalan. Bahkan kalau bahasa saya ke teman-teman kemarin, ini sudah lari kita. Ya. Tapi ya sama dengan estafet. Bagaimanapun yang pengganti itu harus sudah siap dan memang siap kan seperti itu kan. Ya. Jadi sama dengan estafet, ketika tongkat estafet diberikan dia, sisa 1 seperti yang kemarin. Dan saya meyakini bahwa yang saat ini juga sudah siap untuk melakukan, untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Karena apa? Habis 5 atau habis 4, sisa 1, di situ masih ada staf pendukung yang memang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kami, memahami tentang kerja-kerja kami kan seperti itu. Tapi jadi yakinlah. Mas Joko sebagai masyarakat harus yakin lah. Saya tetap yakin. Saya tetap yakin seperti itu. Saya tetap yakin. Hanya kadang-kadang kita sebagai masyarakat kan bisanya berpendapat. Ya. Gitu. Hanya berpendapat. Enggak kok. Alangkah indahnya kalau ini diselesaikan. Diselesaikan sampai tahapan pemilu 2024 selesai, 2025 baru teman-temannya baru, gitu kan. Teman-teman baru. Koordinasinya jadi kan kayaknya lebih enak, lebih kondusif, lebih tertata. Sepertinya seperti itu. Ini cuma sekedar pendapat dari kita gitu loh. Tapi balik lagi ke ketentuan atau memang ada aturan tidak tertulis yang memang diharuskan 90% baru. Ada nggak aturan seperti itu? Aturan tidak tertulis. Atau itu sudah jadi budaya gitu. Karena di yang lalu pun juga demikian. Saya kira aturan jadi ada kesepakatan lah. Ya. Nggak ada sih Mas. Nggak ada, ya? Jadi hanya mungkin. Saya juga bicara mungkin ya. Mungkin di antara yang tidak terangkut lagi ini mungkin kurang berkualitas. Mungkin versi. Tapi pertanyaan saya gini, berkualitasnya seperti apa? Ujian kan kemarin ya? Ada ujian ya? Dengar-dengar jenengan nggak lulus ujiannya? Nggak masuk di 10 besar, bukan terbaik gitu. Kalau tahapan itu kalau tahapannya itu tes tulis dan tes kesehatan Mas. Tes tulis ya alhamdulillah berarti saya masuk di situ. Masuk. Hanya sekedar masuk berarti. Ya masuk di tes tulis itu sehingga masuk di 20 besar itu. Oke. Itu kok 20 besar Mas? Iya, kan ambil 20 memang Mas. Iya, berarti kan saya di antara sekian 61 orang, saya adalah 20 terbaik. Kan seperti itu. Menghibur diri lagi. Kan seperti itu Mas. Setelah itu baru ke 10 besar. Dan 10 besar ini mungkin ada hal lain yang kurang diminati oleh penentu kebijakan. Komputer ya penentunya. Ya, komputer ya. Berarti sehingga saya tidak masuk. Ya susah kalau lawan komputer memang gitu kan. Saya pengalaman di Pro TV mau urus NIB, OSS itu aja kesulitan dan jawabannya komputer nggak masuk akal, nggak rasional gitu loh. Memang nggak rasional ya. Kalau di musuh atau kalau harus ngobrol sama komputer ini kayaknya saya harus belajar bahasa tumbuh-tumbuhan juga gitu. Tapi kan nggak apa-apa biar saya lega gitu. Iya nggak apa-apa loh Mas, kan seperti itu ya nggak masalah kok. Kita orang-orang bebas sekarang. Sekarang kita bebas kok. Kita bebas. Kalau kemarin cuman saya sendiri yang bebas. Sekarang saya bebas. Sekarang bebas. Kebebasan. Ini memang sesuatu yang berkembang itu biasanya diawali dengan sebuah kebebasan. Ya. Sebuah kebebasan. Berarti sudah langsung aktif jenengan di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Jadi kembali ke habitat. Keluarga gimana? Kalau keluarga saya ya ketika berkaitan itu ya. Ketika awal tahu ya memang terpukul sih. Cuman tidak sebegitu parah lah karena bagaimanapun
keluarga saya ya keluarga yang mempunyai aktivitas yang lumayan ritmenya juga lumayan tinggi. Kan seperti itu. Jadi kami itu ya, saya terutama dengan keluarga dan saya tekankan sama keluarga baik juga anak-anak saya. Tiap pertarungan itu pasti ada kalah dan menang. Dan petarung sejati itu harus selalu bukan hanya selalu siap untuk menang, tapi juga harus siap untuk kalah. Itu petarung sejati. Saya tekankan seperti itu karena kebetulan anak saya pun juga petarung sekarang, Mas. Dia sering ikut-ikut event-event nasional kan gitu kan, baik yang pertama atau yang kedua kan seperti itu. Jadi saya tekankan seperti itu. Petarung sejati itu yang memang betul-betul siap untuk menang dan juga siap untuk kalah. Benar. Kayak gitu. Jadi saya juga kemarin ini kebetulan ini sedang masih berjalan maksudnya. Anak saya juga sedang bertarung di salah satu event MTQ nasional. Saya berharap dia kalah. Tapi saya ngomong sama anaknya langsung. Ayah berharap kamu kalah. Dijotos saya sih. Ya mesti ngawur kalau. Enggak, karena seorang laki-laki sejati itu akan ketahuan dia beneran sejati atau tidak. Dia beneran seorang laki-laki sejati atau tidak ketika dia kalah. Pada saat pertarungan. Ketika kamu kalah, ternyata kamu tidak bisa bangkit, ya sudah, berarti kamu masih lemah. Jadi sebenarnya ayah berharap kamu kalah, tidak selalu menang seperti ritme-ritme. Kalau sekarang di tingkat di pondok pesantren menang, dikirim ke tingkat yang lebih lanjut menang lagi. Euforianya sudah dapat. Iya tuh, euforianya sudah dapat modal mental setidaknya, mental untuk sombong maksudnya kan. Ya, kita manusia pasti sombong kan. Iyalah, gitu. Mental sombong, kemudian ketika di satu event yang lebih gede, ayah pengen tahu reaksimu seperti apa. Minta gitu kan. Gitu. Cuman hanya konteksnya beda ya dengan yang kita hadapi sekarang gitu. Hadapi sekarang. Karena memang gini, Mas. Bicara masalah kegagalan. Tapi kan nggak gagal sampean ini. Tak potong nih. Sampean nggak gagal loh. Gagal untuk ada di kantor sana lagi, Mas kan. Oh, gagal. Ya gagal. Iya. Untuk ada di kantor sana lagi, gagal saya kan gitu kan. Gagal saya. Repot musuh Pak Guru ini nemu terus jawaban gitu. Jadi kan seperti itu. Jadi bicara tentang itu, yang pasti semua keluarga pasti ada efek. Ya, kan seperti itu. Pasti. Baik itu anak-anak kita ketika kita merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan target. Istri kita Mas, ingat istri kita tidak sesuai dengan target, pasti juga ada kecewa. Makanya hal ini jangan sampai kita yang mempengaruhi mereka untuk juga punya rasa kecewa yang tinggi. Iya. Jadi bagaimana kita menyiapkan mental itu? Biar kecewa itu tidak jadi sebuah penyakit. Ya betul. Benar. Nah ini yang saya sebut tadi. Saya kagum. Jujur saya secara pribadi saya kagum sama jenengan. Bagaimana mengaplikasikan energi itu menjadi energi yang positif. Karena saya sebut itu energi. Itu energi gitu. Kalau jenengan saya yakin kapan saya harus menjabat jadi ketua atau tidak itu siap, saya yakin. Tapi betul. Tidak dengan orang-orang terdekat kita. Ya kan. Karena gini. Kalau sedikit saya mengenang ya. Saya di Bondowoso ini dimulai dari nol, Mas. Ya. Betul-betul dari nol, karena saya di sini pendatang. Kita kan sama. Kita bangsa penjajah. Ya, kebetulan pemirsa atau pendengar kita sama-sama dari Probolinggo. Iya kan. Sama-sama penjajah di sini. Nyambung hidup, Mas. Jadi saya di Bondowoso ini betul-betul dari nol. Dari segi ekonomi pun juga dari nol. Dan kami selalu menceritakan tentang kehidupan kami di sini kepada anak-anak kami. Sehingga mereka juga tahu bahwa apa yang saya lalui dengan ibunya seperti ini. Proses itu tidak pernah mudah. Yang sebelumnya cenderung ke hukum dan lain-lain. Hukum, regulasi. Ini sekarang cenderung ke
etika dan adab ya sekarang gitu. Ini menarik Mas. Jadi nanti bisa dipadukan kan. Apakah saya harus melupakan pemahaman saya tentang kepemiluan, tentang regulasi ini? Saya kira tidak harus, karena itu ilmu. Kalau saya bilang jangan. Iya, karena itu ilmu. Iya. Ilmu yang sudah saya dapat. Benar. Kan seperti itu. Ilmu sudah saya dapat. Terus dengan aktivitas saya yang saat ini, ya minimal kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak didik, kepada dewan guru, kepada masyarakat, kepada lingkungan tentang pola main pemilu saat ini. Benar. Dan tidak menutup kemungkinan pun saya juga bisa menjadi konsultan pemilu kan gitu. Iya. Konsultan pemilu bisa karena dasarnya mungkin cita-cita kita semua. Saya yakin semua itu punya cita-cita yang sama. Nggak ada lagi yang namanya serangan fajar. Iya tuh. Iya. Jadi beneran sebuah konsep demokrasi yang murni. Tapi katanya kita harus mempertahankan budaya. Ini aku kadang-kadang kacau dengan kita harus memperjuangkan, melestarikan budaya kita. Nah, serangan fajar itu salah satu budaya nggak sih? Saya menarik di konsep ini, Mas. Ada banyak kiai yang mengatakan. Jadi saya kan dekat dengan kiai kan, saya kan madrasah kan gitu ya. Jadi yang terjadi saat ini atau yang terjadi kemarin-kemarinnya, bukan saat ini karena masih belum kita lakukan. Yang terjadi kemarin-kemarinnya itu oke lah budaya. Kan itu. Karena apa? Karena itu peninggalan dari sejak dulu. Cuman ada konsep seperti ini yang menarik. Dan ini bisa diterapkan. Pakai sesuatu yang dari dulu yang baik, baik Mas. Ya, untuk dipadukan dengan sesuatu yang baru yang juga baik. Sehingga yang terjadi adalah kebaikan. Jadi modifikasi di situ. Ya, bisa di situ. Kalau misalkan oke lah budaya, serangan fajar atau ini, money politik dan yang serangan fajar. Oh, itu kan sudah budaya. Tapi apakah ini baik nggak efeknya? Kan seperti itu. Efeknya nggak baik. Ya, kembali ke konsep yang tadi saya katakan. Yang baik yang kita pakai, yang nggak baik ya kita buang. Kan seperti itu. Karena juga berat Mas bicara masalah money politik. Memang susahnya minta ampun. Jadi kalau orang mengatakan ya mohon maaf agak sedikit ya. Jadi kayak kentut Mas, baunya kedengeran kemana-mana, cuman barangnya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan dan nggak tahu yang mana yang keluar ini. Kayak gitu Mas. Jadi seperti itu. Ya kita mengupayakan saja, kita menyampaikan ke orang, karena efeknya itu sangat besar. Jadi kalau sudah ada keluasan, kalau sudah ada boleh dikatakan demokrasi yang seutuhnya gitu, dan itu sudah tercipta demokrasi yang seperti itu, enak ya, nggak perlu ada tim sukses. Saya kira tim sukses tetap perlu ada Mas, untuk mensosialisasikan. Oh iya, tetap perlu ya. Iya, mensosialisasikan itu. Jadi menyampaikan ini loh, calon saya kayak gini, tujuannya seperti ini. Cenderung ke itu ya, cenderung ke pendidikan, cenderung ke sosialisasi. Karena yang sekarang kan banyaknya sosialisasinya itu bukan menyampaikan aspirasi, tapi menyampaikan amplop. Ya betul. Lebih ke transaksional Mas. Ya. Jadi kamu tak kasih, selesai, dibeli. Sehingga apa? Yang membeli pun merasa tidak punya tanggung jawab untuk membawa aspirasi. Kenapa? Karena sudah beli. Kan seperti itu nantinya. Atau jangan-jangan jenengan dan teman-teman tidak lagi memangku wewenang itu karena jenengan tidak bisa dibeli. Tapi juga enggak lah. Karena emang sejak awal dari proses saya di kepemiluan itu memang tanpa itu ya. Dan memang tidak ada yang nawar Mas. Tidak ada yang mau beli. Memang nggak ada kalau ke saya itu. Nggak payu ya gitu. Iya kan gitu. Entah apakah karena raut muka saya, nggak bisa orang seperti ini, mungkin nggak tahu juga sih sebenarnya kan gitu kan. Oh nggak bisa itu Mas Ori itu, bisa itu tuh tegak lurus, nggak bisa. Mungkin seperti itu. Percuma datang ke sana, masalah nanti yang ada. Iya. Loh ngapain? Emang ada gini? Malah diutak-atik gitu ya. Soalnya kan di pemilu saya lumayan lama Mas. 2004 saya sudah jadi ketua PPK. Ya. 2008-9 ketua PPK, 2013-14 ketua PPK. Dan 2000 pemilu di 2019 saya di Bawaslu. Jadi
Ya sekarang ini jadi kembali ke kepala sekolah. Tidak lagi menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Berarti sedang menyiapkan sebuah konsep ini, atau memang konsep yang sudah ada, kemudian tinggal dieksekusi konsepnya, dilaksanakan gitu. Mungkin sudah siap konsepnya gini. Cuman kemarin tidak bisa dilaksanakan karena memang sedang bertugas di tempat yang lain. Ya. Kalau di dunia pendidikan itu kan sebetulnya sudah terstruktur, Mas, seperti apa? Ya. Itu struktur. Sudah seperti ini, melakukan seperti ini, seperti itu kan sudah ada garis-garisnya kan. Sudah ada garis. Ya mungkin bisa jadi ketika saya dari alumni salah satu lembaga yang sangat mulia yang bernama itu kan gitu kan, ada dunia pendidikan sekarang bisa memasukkan apa yang menjadi pengalaman kami atau pengalaman saya di sini untuk diterapkan di sini, walaupun ya sedikit lah paling kan gitu. Enggak, Mas, banyak lah, Mas. Kalau menurut saya banyak. Karena anak-anak kita ya, anak-anak remaja itu usia di madrasah itu sudah mulai harus ada yang ngasih literasi yang sehat. Ya. Kalau sekarang literasinya kan masuk semua, yang sehat masuk, yang racun masuk. Ya, mereka masih. Kita tidak menutup mata. Apa yang diterima sama anak-anak kita itu masih sekedar simpang siur dan pola-pola netizen. Tapi ketika seorang kepala sekolah di madrasah tersebut adalah salah satu alumni dari lembaga kebangsaan ini, enggak gitu. Ini gini loh. Kan enak. Bisa. Ya minimal pendidikan politik sejak dini. Ya. Dan bahaya money politik disampaikan sejak dini. Benar. Karena mereka juga paham, anak kecil juga paham. Iya. Bahasa serangan fajar mereka juga paham. Dan mereka sudah mulai berharap. Iya. Berharap punya KTP. Ya. Betul. Karena kalau sudah punya KTP ada hak pilih. Nah, kalau sudah ada hak pilih ada kesempatan terima serangan fajar. Ya. Padahal fajarnya jadi operator gitu. Kok nyerang sekali ya gitu kan. Kayak gitu. Ini luar biasa ini, Mas. Aduh, ini sebenarnya saya mau bahas lebih banyak di yang pinggir-pinggir jurang, tapi kok yo malah aku menjebak nantinya, kesannya menjebaknya dengan gitu. Enggak lah wis, karena bagaimanapun juga enggak boleh lah kita. Aku di apa-apano aku adik liting gitu. Adik litingnya kok mulai belajar kurang ajar gitu. Tapi saya yakin di dunia pendidikan itu akan ada literasi yang sehat yang jenengan terapkan di situ. Dan mudah-mudahan ya. Tapi berat memang ya. Berat seperti yang jenengan bilang, berat. Mungkin masa-masa kita ada di dunia ini belum lah. Tapi setidaknya dimulai. Ya. Setidaknya ada yang memulai. Harus. Wah, ya walaupun nanti kita sudah jadi ada gelar almarhum dan itu Indonesia baru terwujud. Lagi ya minimal kita berbuat, Mas. Ya kan begitu kan. Ya, kita minimal jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Betul. Kita berbuat. Kita harus berbuat dengan seperti itu. Kita harus berbuat dengan kondisi yang saat ini seperti ini. Benar. Kembali ke ketuhanan yang Maha Esa ya. Kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Karena orang pinter makin banyak sekarang. Ya. Makin banyak. Tapi yang perlu dielus lagi, perlu ditingkatkan lagi tentang adab yang mulai. Ya, betul. Makanya kan, pinter saja tidak cukup. Tanpa ada etika. Ya. Dan etika itu biasanya agama sudah menjelaskan lengkap di sini. Pinter saja nggak cukup tanpa ada etika. Apalagi di Islam ya. Di agama-agama yang lain, adab itu nomor satu. Bahkan kadang-kadang bukan Muslim tapi adabnya juga dia sebagai seorang Muslim adabnya seperti itu. Dan terkait di kepemiluan, biar adab ini masuklah di demokrasi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. etika politik gitu. Etika politik. Jadi ketika sudah beradab akan terwujud sebuah persatuan. Ya. Cita-citanya para pendiri bangsa ini kan mungkin seperti itu. Ya.
Kita nggak tahu, kita cuma bisa berpikir mengutak-atik. Kenapa kok Pancasila kok setelah kemanusiaan kok harus ada kayak gini? Kenapa kok tidak dari kemanusiaan baru kerakyatan? Atau ketuhanan taruh di bawah kan gitu ya? Taruh di bawah aja gitu kan gitu. Kan nanti kalau ketuhanan ditaruh di pertama kesannya kok seperti ditaruh di atas. Jadi harusnya kok kesannya kok noleh ke atas tuh terus itu ini sekedar obrolan guyonan gitu kan. Tapi memang tetap kita sebagai bangsa dan warga negara tetap harus berpikir apapun posisi kita. Ya, apapun posisi kita. Ya. Untuk berbuat baik kan tidak harus punya jabatan. Iya dong. Kan ya kan? Iya tidak dong. Harus. Iya dong. Tapi ketika punya jabatan akan sangat mudah untuk berbuat baik. Seperti itu. Dengan kebijakan-kebijakan yang juga baik kan seperti itu, Mas. Iya. Boleh Mas di closing statementnya untuk teman-teman pendengar dan warga Bondowoso dan Situ Bondo. Oke, jadi satu cuman yang perlu digariskan, Mas. Jadilah bermanfaat. Jadilah bermanfaat. Kalau memang tidak bisa bermanfaat, jangan mengganggu. Saya kira closing statementnya itu dari seorang Bapak Pasal berat itu, Mas. Jadilah bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat, minimal jangan mengganggu. Iya, jangan mengganggu. Mas sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan tetap jadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa Pro TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Itu tadi bincang-bincang asik ya, bincang-bincang mudah-mudahan asik dan mudah-mudahan akan menjadi sebuah manfaat ya. Tetap menjadi berkah dimanapun kita mendengarkan atau menyimak. Ya, boleh nanti tanggapan disampaikan di YouTube. Saya Joko Minor bersama tamu kita Bapak Basori dan segenap kru yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau guyonan kita yang ngawur ya. Jadi tetap di Ngobras akan selalu ada yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.